Ahlussunnah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Dengan dasar ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, yang kami berkahi sekitarnya, agar kami menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Jadi dijalankan dengan ruh dan jasadnya. Kalimat abdihi, abdun, hamba, ya ruh dan jasad. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW masuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Dari kisah Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah itu adanya di mana? Adanya di atas, di langit, di atas. Ini kan dari ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka bingung Allah itu di mana. Sampai mereka takwil tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sekarang ini Isra Mi'raj jelas ini, hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim mutawatir. Sekarang Isra Mi'raj sudah jelas, diakui enggak oleh mereka itu Isra Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau mereka mengimani Nabi Mi'raj, berarti Allah di mana? Ya di langit. Allah di atas arsy. Dari ini aja udah batal tuh pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah nggak butuh tempat. Sekarang Nabi Mi'raj ini untuk apa? Untuk menerima perintah. Yang sholat yang 5 waktu dan juga yang lainnya. Makanya orang kalau udah menolak dalil akan bingung dia dan akan sesat. Orang kalau sudah menolak dalil dari Quran Sunnah pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Untuk ingat itu, pasti akan bingung dan pasti akan sesat. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها